Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita masih bisa beribadah pada Tuhan. Maka karena itu, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan menaikkan pujian hari ini harinya Tuhan. Jadi nama-nama hari ya adik-adik. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Adik-adik, sekarang aku mau ajak kita semua untuk menutup mata kita dan melipat tangan kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami juga mau berdoa agar Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami dan kami tidak melakukannya kembali. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Adik-adik, Tuhan kita itu sangat sayang dan cinta kita loh adik-adik. Walaupun kita udah berdosa, Dia masih mau memanggil nama kita.
Nama kamu, nama aku, nama kita semua. Maka karena itu, mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil. Cinta pada saya, oh kiranya jawab ya, 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 jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus itu besar banget ya adik-adik. Besar, hebat, dan indah loh adik-adik. Indahnya melebihi apapun itu. Ia sangat mengasihi kita. Maka karena itu, kita nyanyi lagu Kasih Yesus Indah-indah oh indah yuk.
persembahan. Tapi persembahannya itu kita titipin ya ke mama atau ke papa kita, biar bisa ditransfer secara bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu buah lagu firman-Mu. Adik-adik, sekarang aku mau mengajak kita semua untuk menutup mata dan melipat tangan. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadat pada pagi hari ini dari awal hingga pertengahan. Biarlah Engkau juga memimpin sampai pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Lauselina. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti sehat-sehat aja ya. Nah, adik-adik, kalian masih setia nggak mengikuti ibadah online? Ayo, siapa yang nggak bangun waktu mau ibadah sekolah minggu? Jangan gitu ya, kita harus tetap semangat mengucap syukur kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, tapi kita tetap bisa belajar firman Tuhan, kita tetap bisa memuji Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Lause akan menceritakan firman Tuhan yang kita ambil dari Alkitab.
Tapi sebelumnya, yuk semuanya siap? Kita akan nyanyikan lagu Aku Siap Mendengar. Adik-adik udah siap? Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Semuanya cari tempat duduknya masing-masing yang enak untuk mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Sekali lagi ya, kita ulangi lagu ini. Adik-adik konsentrasi, yuk. Aku siap mendengar cerita, aku siap mendengar cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Nah, udah siap mendengar cerita? Nah, adik-adik, kalian pasti bertanya-tanya, ini tangan Lause kenapa ya? Iya, tangan Lause luka adik-adik, gatel sehingga terluka sampai harus diperban-perban seperti ini. Nah, adik-adik pernah sakit cacar nggak? Siapa yang di sini pernah sakit cacar? Nah, kalau kalian pernah sakit cacar, wah pasti rasanya nggak enak, badannya nggak enak semuanya. Selain itu, di kulitnya akan timbul merah-merah dan gatal sekali. Nah, hari ini Lause mau ceritakan tentang sebuah penyakit. Bukan sakit cacar, tapi namanya sakit kusta. Nah, sakit kusta waktu zaman Tuhan Yesus itu sakit yang tidak bisa diobati. Dan penyakit itu bisa membawa kematian. Nah, orang-orang yang gimana yang sakit kusta? Setelah mereka, imam-imam mengetahui bahwa mereka sakit kusta, adik-adik, mereka tidak boleh tinggal di rumah lagi. Mereka harus keluar dari rumahnya. Dan gak boleh bekerja, gak boleh sekolah. Mereka harus terpencil. Mereka harus keluar dari komunitasnya. Gak boleh ketemu lagi sama papa mamanya. Gak boleh ketemu sama anak-anaknya. Gak boleh lagi bergaul sama teman-temannya. Jadi mereka harus tinggal di pinggir kota. Dan mereka itu jadi kasihan karena gak bisa bekerja. Badannya juga sakit. Dan sakitnya ini, wah, kulitnya menjadi rusak loh. Kulitnya rusak, lama-lama timbul nanah. Dan akhirnya bisa berbau. Sehingga orang yang sehat pun gak mau deket-deket. Kenapa? Penyakit ini bisa menular. Dan selain bau dan juga menular. Nah, setiap kali orang yang sakit kusta itu kalau mau jalan, mereka harus membunyikan bel. Mereka harus membunyikan bel, harus teriak-teriak, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitarnya tahu ada orang kusta mau lewat. Jangan deket-deket. Semuanya minggir-minggir. Supaya mereka tidak menularkan. Nah, gimana sih rasanya jadi orang sakit kusta? Pasti mereka sedih ya, karena mereka nggak boleh lagi tinggal di dalam rumah, terpisah sama keluarganya, terus mereka nggak bisa bekerja, nah, nggak bisa sekolah, nggak bisa kumpul-kumpul lagi sama teman-temannya, bahkan nggak bisa beribadah ke bait Allah. Nah, adik-adik, hari ini Lause akan menceritakan tentang 10 orang kusta. Nah, adik-adik mau dengar ceritanya? Pada suatu hari, Yesus sedang berjalan menuju Yerusalem, menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Tetapi mereka tidak berani dekat-dekat, karena sakit mereka. Mereka tidak boleh dekat-dekat orang lain. Jadi mereka berdiri agak jauh dan berteriak, Lihat, 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 lihat. Itu Yesus, itu Yesus. Iya benar, Ya, Yesus, itu Yesus. Yesus itu bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh, juga bisa menyembuhkan orang kusta seperti kita. Wah, hebat, hebat. Berarti kita bisa sembuhkan sama dia. Ayo, ayo, ayo. Yesus, Guru, kasihanilah kami. 10 orang kusta itu telah mendengar berita tentang Yesus, kalau Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Jadi mereka memohon belas kasihan Tuhan. Kemudian Yesus memandang mereka. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Hah? Kita disuruh perlihatkan diri pada imam-imam, kita kan belum sembuh. Iya, ya, kita belum sembuh. Gimana ya?
Pergi aja ya. Kita pergi aja yuk. Pergi. Ke-10 orang kusta itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Mereka pergi berjalan menemui para imam. Saat mereka di tengah jalan, mereka menjadi sembuh. Itu kenapa satu orang itu kembali lagi kepada Yesus? Tuhan Yesus terima kasih ya. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih banyak sudah menyembuhkan aku. Terima kasih Tuhan. Aku sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ternyata orang yang kembali itu adalah orang Samaria. Ketika tahu dirinya telah sembuh, orang Samaria ini kembali kepada Yesus dan memuliakan Yesus. Bukankah ada ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di mana yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian orang Samaria itu pergi sambil memuliakan Allah. Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa orang Samaria yang sudah disembuhkan itu kembali mencari Yesus untuk memuliakan dia. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang itu, tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus, datang dan memuliakan Tuhan. Nah, di sini kita belajar dari orang Samaria ini. Bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan tolong kita, Tuhan memelihara kita, apakah kita mencari Tuhan terlebih dahulu? Mengucap syukur untuk apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Tuhan berikan kita saat ini kesehatan, orang tua yang baik, kita masih bisa sekolah walaupun di rumah, kita masih bisa melakukan banyak hal, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah adik-adik, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita selalu datang pertama kali kepada Tuhan Yesus sebelum kita mencari yang lain. Nah adik-adik, ada ayat hafalan yang akan mengingatkan kita untuk kita selalu percaya dan datang kepada Tuhan. Yaitu diambil dari Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saya ulang ya. Dari mana? Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah adik-adik, dihafalin ayat ini menjadi pegangan buat kita. Dan adik-adik, ingat nggak minggu lalu Lauselani ada memberikan 1 tips untuk kita selalu bersyukur. Bersyukur untuk segala hal, bersyukur untuk kesehatan, sekolah. Nah Lause akan buatkan hari ini ada aktivitasnya yang akan mengingatkan kita kembali untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah aktivitasnya seperti ini. Ya, kita bikin tangan kita, lalu waktu kita buka ada 10 jari. Nah, tulisnya saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Kamu boleh tulis. Untuk papa mama, untuk kesehatan, untuk koko cici adik, untuk gereja, untuk sekolah, untuk teman. Apa aja yang kamu boleh tulis. Nah, setiap hari ketika kamu berdoa, kamu buka tangan ini, ya, sehingga kamu ingat. Kamu mau bersyukur kepada Tuhan untuk 10 hal ini. Caranya gimana? Caranya adalah kamu ambil 1 kertas, dilipat 2 ya, 1 lembar kertas dilipat 2, lalu dicetak tangannya di sini. Lalu kemudian digunting. Setelah digunting berbentuk seperti ini, ditulis, yang belum bisa nulis minta tolong cici koko atau papa mama. Ditulisin, kamu mau bersyukur tentang apa? Jadi setiap hari ketika berdoa, ingat. Saya mau bersyukur kepada Tuhan selalu untuk firman Tuhan yang saya dengar. Untuk gereja, saya mau bersyukur untuk kasih-Nya Tuhan buat saya. Nah adik-adik, sampai di sini tetap semangat dan tetap berdoa. Sampai jumpa minggu depan.